Mereka selalu menghina. Tetapi kita karena di negara minoritas ini kita bisa apa? Kalau kayak mereka kumpul langsung kan, tak apa-apa bicaranya kan, kayak teroris aja kita dibuat. Tapi ya sudah, harus kita hadapi dengan lapang dada ya. Kita orang-orang yang diajarkan Yesus untuk berbuat kebaikan. Kalaupun nanti misalnya ada laporan untuk si Julius, bukan berarti kita tidak mengasihi dia. Ya kita hanya ingin ada kesamaan hukum saja, kesetaraan hak di depan hukum, ya kawan-kawan ya. Halo Copetong Tirik, Tirik Ritik, silakan hidupkan mikrofon. Oke, di private check kan ada nomor boleh. Kasih sama si Julius itu. Di mana dia mau. Nah, di mana dia mau bacok-bacokan gitu loh. Tapi satu lawan satu, jangan rame-rame. Nah, di mana terminal mana dia mau, suruh dia datang. Kalau dia laki-laki gitu loh. Baik. Terima kasih Le. Cuma itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Leku ya. Sekarang Domba Suci. Halo Domba Suci, selamat malam. Silakan tancap gas. Mohon kurangi bertanya, silakan. Oke, bisa dinaikkan dulu. Saya punya slide. Ada di bawah. Tunggu, di mana? Mau mana? Yang slide di sini. Domba Suci. Ya. Oke. Siap. Ya ini. Jadi ini ya, tadi saya juga live. Jadi saya buat ya judul, apakah soalan UFC akan diselesaikan dalam sel penjara ya. Nah, jadi mengapa saya mengangkat tema ini? Karena tadi saya melihat bahwa Bang Rudi Yohanes dan ada pemilik kantor ini ya, kantor advokat atau hukum, jadi sudah bersiap untuk melakukan pembelaan terhadap anak Batak dan juga sekaligus melaporkan juga ya, menurut tadi Bapak itu bergerak di bidang hukum tadi akan melaporkan juga si Julius AMC ya. Jadi saya tertarik ya. Jadi misalnya ya, kalau anak Batak ya, taruhlah anak Batak ditetapkan sebagai tersangka dan sudah di penjara kan tentunya. Dan juga Julius ditetapkan juga sebagai tersangka ya. Nah, misalnya. Nah, tentu kan mereka akan ketemu itu di penjara itu kan. Nah, entah nanti di satu sel kah atau beda sel, kita tidak tahu ya. Nah, yang ingin saya ini judul ini, apakah nanti soal UFC itu akan diselesaikan dalam sel itu? Nah, itu jadi pertanyaan lah ya. Jadi ya di sini topik penangkapan daripada anak Batak ya. Ini anak Batak yang biasanya tampil-tampil di YouTube ya. Dan saudara-saudara, yang menjadi topik pembahasan saya malam hari ini adalah anak Batak ditangkap karena diduga menghina Islam. Lalu bagaimana dengan Julius Hidayah Mu'alaf Channel yang juga getol menghujat Tuhan Yesusnya Kristen. Jadi ini saudara, kelihatannya si anak Batak ini diduga menghina Tuhan atau sesembahannya orang Islam. Lalu dalam beberapa hari ini saya memang melihat di YouTube bahwa ramai channel Islam membahas itu, dan saya mendengar sejak tadi siang ya bahwa anak Batak ini sudah ditangkap. Cuman saya harus bersabar untuk betul-betul memastikan ya, menanya-nanyakan informasi, dan kelihatannya memang katanya sudah ditangkap ya subuh tadi pagi ya. Nah saudara, tentu saja saya tidak akan membahas mengenai apakah anak Batak ini betul menghujat Islam atau melakukan pelanggaran UU ITE, karena saya tidak konsen ya untuk membahas itu, lagi pula saya bukan ahlinya ya. Tetapi yang saya ingin tegaskan di dalam live streaming ini adalah bahwa jika anak Batak ditangkap karena diduga menghujat Islam, maka harusnya kalau mau adil, kalau polisi mau adil, kalau negara ini mau adil,
Julius Hidayah Mu'alaf Channel yang sudah sangat keterlaluan menghujat Tuhan Yesus sampai menyebut-nyebut alat kelamin, itu harus ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kemarin jagat dunia maya, khususnya media sosial para youtuber Muslim maupun Kristen yang biasa aktif di dunia debat lintas agama geger ya, karena ada penangkapan terhadap anak Batak. Jadi kemarin anak Batak sudah diamankan oleh pihak kepolisian ya, Polrestabes Medan, karena yang bersangkutan telah melakukan hujatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara sadis. Dan setelah direaksi oleh beberapa ormas Islam yang ada di wilayah Medan, akhirnya yang bersangkutan telah diamankan dan diproses hukum begitu. Proses hukum terhadap anak Batak ini menjadikan atau menyebabkan Rudi Yohanes atau Walabu sebagai gurunya ini marah sekali ya, geram sekali terhadap proses penangkapan anak Batak, sampai kemudian Walabu berencana untuk mengirimkan pengacara dengan tujuan melakukan pembelaan terhadap anak Batak, dan rencana pula untuk melaporkan Bang Julius HMC ya, yang dianggap juga telah melakukan penistaan terhadap agama Kristen. Jadi mulai ada ancaman dari Walabu ya, sang debajoter ini mulai mengkulik-kulik data pribadi Julius, ditampilkan ke publik dengan harapan mendapat dukungan dari publik. Selain dari Walabu, juga Pendeta Muri Waliyanto Matalu juga bersuara keras minta keadilan agar pasca ditangkapnya anak Batak, mereka juga menginginkan Bang Julius HMC untuk ditangkap. Jadi ini Walabu dan Muri Waliyanto Matalu itu sudah mulai bergerak untuk bagaimana caranya agar Bang Julius HMC diproses hukum karena dianggap telah menistakan agama Kristen. Yang perlu kita waspadai itu yang paling pertama ya Walabu ini ya, sang debajoter ini ya, karena dia mulai galang donasi ya. Galang donasi ya, kita nggak tahu lah galang donasi ini nanti apakah amanah untuk disampaikan ke anak Batak, atau ini bagian trik dari dia untuk ngumpulin duit untuk kepentingan pribadi ya, kita nggak tahu lah. Karena memang sejarahnya ya, dulu Bahudin saat kasusnya MKC juga kayak gitu ya, seolah-olah menjadi pahlawan, menggalang donasi, tapi akhirnya duitnya untuk kepentingan pribadi. Kalau Walabu ini ya silakan ditebak sendiri ya. Cuman yang ingin aku sampaikan, kalau sampai Bang Julius kemudian benar-benar dilaporkan oleh pengacara yang ditunjuk oleh sang debajoter, gak usah khawatir sang debajoter. Kita sebagai umat Islam juga akan menyiapkan serangan balik yang lebih besar. Kita akan counter attack ya, istilah sepak bola begitu. Ini sudah mulai kita serukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen yang ada ya, barang bukti dari channel-channel YouTuber Kristen penghujat untuk di-download dan disimpan untuk kepentingan serangan balik kalau sampai Bang Julius HMC disentuh. Kalau Walabu sih memang on ya. Kembali soal videonya anak Batak, katanya yang mengupload itu adalah Bang Julius. Jangan-jangan Bang Julius itu merekayasa untuk mengupload sesuatu yang sudah diedit. Memang dasar Walabu. Dianggap pula bahwa nanti yang punya punya kewajiban untuk membuktikan
itu adalah Bang Julius, karena Bang Julius yang mendalilkan bahwa anak Batak telah melakukan hujatan melalui kontennya di YouTube. Walaupun memang dungu ya. Kalau soal menelusuri sumber channel itu ya, itu kewenangan dari atau tugas dari tim digital forensik kepolisian. Dan faktanya memang uploadan itu ya, penguploadnya itu ya anak Batak. Ada linknya kok, dan sudah dipersiapkan linknya. Ketika linknya itu ditekan atau dipencet, itu ada tulisannya video telah diupload oleh uploader gitu. Jadi Wak Labu ini sok tahu ini. Sok tahu. Sekali lagi, yang punya kewenangan, punya kewajiban, punya keahlian untuk membuktikan sumber asli dari konten tersebut adalah tim digital forensik, bukan pelapor. Pelapor hanya menyampaikan bukti-bukti awal, bukti-bukti pendukung saja. Lagian ini yang laporin juga bukan Bang Julius gitu loh. Oke teman-teman, itu saja. Nggak usah khawatir kalau sampai pelaporan terhadap Bang Julius benar-benar dilakukan. Silahkan menunggu ya, Pavel 88, kemudian Bom Solata, Wak Labu sendiri, Lidara dan lain sebagainya. Masih banyak YouTuber Kristen penghujat yang akan kita siapkan untuk kita lakukan serangan balik. Jangan khawatir, Sang Debajoter dan Muriwali Yanto Matalu, itu hakmu untuk melaporkan Bang Julius, tetapi hak kita pula untuk membela dan menyerang balik. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.